Selanjutnya kita membahas stabilitas untuk sistem order pertama, namun sebelum itu kita coba melakukan review untuk beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah transfer function atau fungsi transfer, dan juga poles dan zero. Baik, yang pertama transfer function. Apa yang dimaksud dengan transfer function? Jadi kalau kita punya sistem seperti ini, ada 3 komponen, yaitu input, kemudian output, dan kita punya proses. Nah, ini yang kita sebut sebagai transfer function. Jadi, bisa kita berikan notasi sebagai GS atau mungkin HS yang umum ya. Nah, tidak ada alasan khusus sebenarnya kenapa diberikan notasi huruf G atau H. Nah, tetapi untuk input, kenapa disebut R? Karena dia adalah reference atau set point ya. Nah, jadi diberikan reference point gitu kan ya, input, lalu kemudian output ini kenapa C? Itu karena dia adalah kontrol. Karena umumnya biasanya nanti output ini dia akan dibawa balik ke belakang menjadi feedback gitu ya, seperti ini. Nah, jadi untuk mengontrol kembali. Namun untuk notasi sebenarnya tidak ada sama sekali nggak masalah kalau seandainya mau memakai notasi yang lain, misalnya I besar kapital untuk input, kemudian O besar kapital untuk output gitu ya, dan sebagainya. Oke, lalu kembali ke transfer function. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai transfer function, yaitu proses ini. Nah, untuk block diagram ini, sekarang ini karena di S-domain ya, sebenarnya jadi bisa kita coba tulis rumus matematikanya, bagaimana menghubungkan antara R, G, dan juga C, yaitu R dikalikan dengan si G-nya akan menghasilkan C. Ini saya masih tulis S-nya untuk mengingat bahwa ini adalah di S-domain. Namun tidak masalah kalau seandainya saya buang S-nya, jadi R dikalikan dengan G sama dengan C. Lalu kalau saya coba atur ulang, G itu sama dengan C dibagi dengan R. Oleh karena itu, definisi dari transfer function itu adalah ini. Definisi dari transfer function itu adalah ini, yaitu output dibagi dengan input. Jadi, bisa kita bilang bahwa transfer function itu adalah suatu persamaan matematika yang menghubungkan antara output dengan input. Nah, baik, jadi kira-kira konsepnya seperti itu, dan saya bisa memberikan contoh ya agar bisa kita lebih pahami. Nah, sebagai contoh misalnya G-nya. G ini sebagai contoh mungkin saya punya suatu fungsi S ditambah 1 dibagi dengan S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 3. Nah, misalnya seperti itu. Lalu kemudian untuk inputnya, input saya berikan step function. Step function itu 1 dibagi S. Step function itu kalau di time domain mungkin seperti ini ya. Jadi 0 lalu tiba-tiba naik gitu ya ke 1. Nah, ini dia kalau di S domain 1 per S. Kita bisa coba hubungkan. Jadi misalnya C-nya, outputnya itu adalah G dikalikan dengan R ya. Oleh karena itu bisa kita tulis output dari sistem ini itu adalah S tambah 1 dibagi S tambah 2, S tambah 3 dikali dengan 1 per S. Nah, ini kira-kira outputnya seperti ini. Baik, sekarang konsep yang kedua. Yang kedua kita membahas mengenai poles dan juga zeros. Nah, apa yang dimaksud dengan pole dan juga zero? Jadi kita bisa coba melihat ke definisi ini. Ini adalah definisi dari pole dan zero. Yang disebut dengan pole itu adalah nilai dari S yang menyebabkan transfer function menjadi tak hingga. Nah, sedangkan untuk zero itu adalah nilai dari S yang menyebabkan transfer function menjadi 0. Nah, baik, kalau kita coba perhatikan contoh yang ini, kita punya suatu transfer function, S ditambah 1 dibagi S ditambah 2, S ditambah 1 dibagi S tambah 2, S tambah 3. Nah,
berapa nilai S yang menyebabkan transfer function ini menjadi tak hingga. Nah, tentu jika denominatornya itu adalah 0. Oleh karena itu, ini mungkin saya hapus saja. Ini dihapus. Nah, sekarang kalau ditanya poles, maka tentu poles kita peroleh jika S tambah 2, S tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah kondisi agar transfer functionnya menjadi tak hingga. Sehingga kita punya dua, yaitu S sama dengan minus 2, lalu kemudian S sama dengan minus 3. Kita punya dua pole, S1 dan juga S2. Minus 2 dan minus 3. Nah, bagaimana dengan zero? Zero adalah ketika transfer functionnya menjadi 0. Nah, yaitu jika S ditambah 1 sama dengan 0 atau S sama dengan minus 1. Nah, sekarang jika sudah punya informasi mengenai pole dan juga zero-nya, kita bisa melakukan plotting. Kita bisa melakukan plotting seperti ini. Nah, ini adalah koordinat untuk S-plane. Jadi kita sebut sebagai S-plane. Nah, ini adalah yang vertikal adalah sumbu imajiner. Nah, sedangkan yang horizontal adalah sumbu real. Dan ini bisa kita sebut yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri dari sumbu imajiner itu kita sebut sebagai left hand plane. Lalu kemudian yang di sebelah kanan adalah right hand plane. Nah, ini beberapa istilah yang perlu diketahui. Nah, sekarang poles. Kita punya dua poles, yaitu di minus 2 dan minus 3, sedangkan zero di minus 1. Oleh karena itu, saya coba beri 1, 2, 3. Ini minus 1, minus 2, minus 3. Nah, untuk pole itu kita tandai dengan silang seperti ini, sedangkan untuk zero biasanya bulat lingkaran ya. Nah, jadi karena ada dua pole, yaitu di minus 2 dan minus 3, maka kita gambar seperti ini di minus 2, lalu minus 3, sedangkan untuk zero di minus 1, seperti ini. Nah, mengapa kita perlu membahas mengenai zero, pole, dan juga S-plane? Karena nanti akan kita coba tunjukkan, ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan analisa stabilitas atau stability analysis. Nah, jadi termasuk yang paling mudah ya, tanpa kita lakukan analisis yang formal, dari transfer function-nya kita sudah bisa mengetahui apakah dia stabil atau tidak dari lokasi pole-nya. Nah, terutama pole-nya nanti akan kita coba tunjukkan. Oke, kita akan coba lihat untuk first order system ya, first order systems. Nah, first order system itu memiliki pola template seperti ini, yaitu B dibagi S ditambah A, di mana A dan B itu adalah konstanta. Nah, mungkin yang pertama adalah kenapa ini disebut sebagai first order atau orde pertama, sistem orde pertama. Nah, jawabannya adalah karena di penyebutnya atau denominatornya itu orde tertinggi S-nya itu adalah 1. Atau ini adalah S pangkat 1 ya. Nanti kita akan coba lihat untuk yang orde kedua, itu kita akan memiliki S pangkat 2. Nah, sekarang kita akan coba membahas ya, bagaimana kita menentukan apakah suatu sistem orde pertama stabil atau tidak. Nah, ini saya coba berikan contoh soal 1, 2, 3, 4. Saya punya suatu sistem 1 per S tambah 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya secara formal, ini kita coba lihat untuk yang soal pertama. Kalau kita punya sistem seperti ini, 1 per S ditambah 3, maka secara formal kita perlu selesaikan. Maksudnya kita coba cari outputnya. Ini sebagai contoh, misalnya inputnya itu adalah step function ya. Maka berarti 1 per S. Maka outputnya itu adalah C sama dengan 1 per S dikalikan dengan 1 per S tambah 3. Atau saya coba tulis di sini ya, C di S domain itu adalah 1 per S tambah 3. Nah, tentu ini bisa kita coba lakukan inverse.
Laplace transform sehingga kita dapatkan C untuk time domain-nya. Ini bisa kita coba cari, selesaikan. Nah, kalau kita sudah dapatkan C untuk time domain-nya, maka ini yang kita sebut sebagai respon, output dari sistemnya. Jadi sudah bisa kita lakukan plotting di time domain. Nah, ini adalah C gitu ya. Ini kita akan bisa tahu apakah dia, nah misalnya apakah seperti ini gitu ya. Kalau seandainya seperti ini, maka sistemnya stabil. Nah, ini adalah cara formal kita menentukan apakah sistemnya stabil atau tidak. Cuma saya akan coba tunjukkan bahwa ada alat ya, tool online yang bisa kita pakai. Ini semacam kalkulator sebenarnya. Jadi kita bisa langsung masukkan transfer function dari sistem yang kita miliki, lalu kita langsung bisa dapatkan responnya seperti apa. Nah, ini ditunjukkan di sini namanya Okawa Denshi ya. Linknya nanti saya berikan di bawah. Jadi ini semacam kalkulator sebenarnya. Jadi kita langsung input saja sistemnya. Diberikan contohnya di sini kalau G-nya adalah 10.000 dibagi S kuadrat dan seterusnya, maka kita input betanya yaitu apa namanya? Numerator yaitu 10.000, lalu kemudian eh, penyebutnya yaitu 1, 50, dan 10.000. Baik, tadi di soalnya diberikan 1 per S ditambah 3. Oleh karena itu ini saya input 1, lalu kemudian ini adalah 1 spasi 3. Nah, sekarang tinggal kita coba tentukan mau analisis apa. Saya tidak mau body diagram, Nyquist tidak perlu, hanya ingin pole zero, ini juga tidak perlu. Nah, ini mungkin step response iya, impulse kita coba tampilkan juga, tidak masalah. Overshoot dan final value tidak perlu. Nah, ini kita coba calculate. Nah, kita pastikan dulu transfer function-nya betul 1 per S ditambah 3, sehingga kita punya pole, yaitu pole 1 di minus 3. Nah, ini ditampilkan di sini S-plane-nya ya. Jadi kita punya pole 1 di minus 3, ada tanda silangnya. Nah, lalu kemudian ada transient analysis, terlihat di sini step response, dia stabil ya. Jadi ketika T-nya tak hingga, T-nya nilainya besar, dia mendekati nilai tertentu. Impulse response pun demikian. Silakan bisa dicoba sendiri untuk setiap soal di sini. Ini jadi 1 per S ditambah 3, kita simpulkan bahwa dia stabil. Nah, lalu untuk 1 per S ditambah 10, bisa kita simpulkan juga. Silakan bisa dicoba ya. Tapi kesimpulannya ini adalah stabil. Nah, jadi yang unstable ya, tidak stabil itu adalah ini, tidak stabil. Itu adalah 1 per S dikurangi 5. Sedangkan untuk yang nomor 4, silakan ini bisa dicoba dikerjakan, disederhanakan terlebih dahulu, lalu bisa pakai Okawa Denshi untuk didapatkan jawabannya. Nah, dari percobaan sederhana ini, bisa kita simpulkan bahwa ada polanya. Ada polanya untuk sistem order yang pertama. Ini adalah template-nya ya, persamaan untuk sistem order pertama, B dibagi S ditambah A. Bisa kita simpulkan bahwa kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, tadi misalnya plus 3 atau plus 10, maka posisi pole-nya itu akan ada di LHP, left hand plane. Nah, ini akan menyebabkan sistemnya menjadi stabil. Jadi yang kita sebut sebagai stable zone. Stable zone. Nah, sebaliknya kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0, misalnya tadi minus 5 gitu, maka pole-nya akan berada di sebelah kanan atau right hand plane, dan itu menyebabkan sistemnya menjadi tidak stabil. Itu saja sebenarnya jadi rule untuk sistem order pertama. Jadi kestabilan sistem order pertama ditentukan oleh posisi dari pole-nya, apakah ada di LHP atau RHP. Dan ini hal berikutnya yang perlu diketahui juga, bahwa the further to the left a pole is on the negative real axis atau LHP, jadi kalau semakin ke kiri pole-nya, maka akan semakin cepat. The faster the exponential transient response will decay to zero. Akan lebih cepat dia decay untuk menuju nilai 0.